Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana nikmatan katsirah wa khosatan nikmatal iman wal islami wal ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, khadratul kurama wa sadatunal a'izza jama'atu salatil maghrib as'adani Allahu wa iyyakum rahimani wa rahimakum wallahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, Bapak Ibu hadirin tentunya yang sangatlah kami muliakan, para orang tua kami dan semua yang hadir yang besar kami taklah menghimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami takkanlah menyebutkan daripada nama. Kembali kita bermajelis melanjutkan daripada kaji kita masih tentang tasawuf, tentang manhajus suluk, metodologi dalam hal kaitannya memperjalankan ruhani. Supaya apa? Lil wusuli ilal khadroh al-ilahiyah al-qudsiyah, agar ruh kita ini sampai kepada keridhaan, ranah di mana Allah ridho kepada kita, sampainya kita kepada kedudukan yang diagungkan dan dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ba'dil manahid, dan di antara manhaj al-asas dan termasuk daripada dasar pondasi di dalam ketika kita bersuluk, berjalan as-sairu, karena hakikat hidup ini adalah berjalan, Pak. Dan berjalan itu maju bukan ke belakang tetapi ke depan. Nah, di antara al-asasu ar-ra'isiyah, di antara perkara pokok yang hendaknya kembali kita tekankan dalam ketika kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma'rifatu hakikatil hayatid dunya. Jadi di antara manhaj al-asas ar-ra'isiyah, dasar yang paling mendasar dan yang paling pokok ar-ra'isiyah, untuk menyampaikan kita wusul sampai pada tujuan natijatul hayah, tujuan yang dimana Allah menciptakan kita di alam semesta ini. Maka di antara sekian banyak dasar yang hendaknya kembali kita tekankan, yaitu ma'rifatu hakikatil hayah ad-dunya, di mana seseorang yang suluk itu dituntut kembali untuk memahami hakikat daripada kehidupan dunia ini, Pak. Kenapa para ulama memasukkan makrifat pada dunia ini menjadi dasar, Pak?
Karena sampai tidaknya seseorang pada tujuan hidup ini, Pak, wusul atau tidaknya seorang murid atau salik sampai pada hadrah keridhaan Tuhannya, maka di antara perkara yang menentukan itu sejauh manakah benar atau tidaknya cara pandangnya dalam menyikapi kehidupan dunia. Ara'uhum, bagaimana ia menyikapi dunia ini dan bagaimana dia menjadikan dunia ini dalam kehidupannya. Benar cara pandangnya, maka melahirkanlah sikap dan perjalanan yang benar menuju Tuhannya. Salah seseorang salikin atau murid thariqah dalam menyikapi kehidupan ini, maka yang terjadi adalah khoto'us sabil, Pak. Kesalahan di dalam jalannya. Khoto'ul manhad, terjadi kesalahan dalam pondasi dasar perjalanannya. Maka apa kehidupan dunia ini? Kami kumpulkan dari beberapa keterangan ulama-ulama tasawuf, para salikin, ulama ahlu thariqah, bahwa hendaknya setiap orang yang menuju salikin, orang yang suluk, orang yang bertasawuf, hendaknya dia mampu memandang kehidupan dunia ini paling tidak, Pak, wala akolla, tidak kurang dari 5 atau 7 keadaan dunia ini, Pak. Jadi apa sih kehidupan dunia ini yang sebenarnya, Pak? Wa'lam, ketahuilah, apa kata para ulama ahli tasawuf, Pak? Bi anna haqiqata hayatid dunya, maka hakikat kesungguhan daripada kehidupan dunia ini, apa yang harus kita pahamkan? Bi annal hayah ad-dunya hiya darul ibtilai wal ikhtibari wal imtihani. 3, Pak. Nomor 1, 3 poin majmu'ah terkumpul menjadi satu pembahasan bahwa dunia ini darul ibtilai wal ikhtibari wal imtihani, negeri kehidupan. Siapapun kita tidak akan pernah lepas dari ujiannya Allah, Pak, subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun para salikin, Pak, orang itu sudah masuk lamma dakhala dairatat tasawufi, kok ada orang masuk daerah ranah tasawuf, apa yang ia akan siapkan? Al-ibtila'u, al-imtihanu, at-tajhis, persiapan-persiapan ruhani dalam ketika menghadapi ujian-ujian tadi, Pak. Al-ibtila'u fis suluki, ujian dalam suluk. Al-ibtila'u fit thariqah, ujian dalam ketika mengamalkan thariqah. Al-ibtila'u inda ada'i ta'ati, ujian-ujian yang dihadapkan oleh Allah ketika seseorang menghadapi istiqomahnya dalam ketaatan. Jadi hidup ini sebetulnya ujian, Pak. Ini yang harus kembali kita garis bawahi. Nah, kalau ketika kita mengetahui bahwa hakikat hidup ini adalah al-imtihan, al-imtihanu min indillah, ujian dari sisinya Allah. Wal ikhtibaru wal ibtila. Dalam surah Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan ahasiban nasu ayyutsroku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu menyangka, mengira mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah setelah mereka mengatakan aku beriman kepadanya, kami meyakini akan Allah, terus Allah membiarkan begitu saja? Tidak, Pak. Wahum la yuftanuna, apakah mereka tidak sedikit pun tidak diberikan ujian oleh Allah? Ternyata tidak. Walaqad fatannal ladzina,
min qablihim. Allah menjelaskan benar-benar kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, orang-orang yang juga mengungkapkan keimanan mereka kepada kami. Untuk apa, Pak? Fala ya'lamannallahu alladzina, Allah ingin mengetahui daripada mana orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat persaksian tadi, alladzina shadaku, mana yang benar-benar beriman, wala ya'lamannal kadzibina, dan mana orang-orang yang berpura-pura beriman. Jadi ujian itu diantaranya ketika kita hidup di dunia ini untuk litafrik, Pak, membedakan bainal shadiqina wal kadzibina. Apakah kita ini termasuk golongannya orang-orang yang benar, atau sebaliknya wal aksubiha, kita termasuk golongannya orang-orang yang berdusta, Pak. Maka ujian itulah yang menentukan, Pak. Di dunia inilah kemudian dengan ujian, diberikan nikmat ujian, harta banyak juga ujian, kasratul mali juga ujian, doikul ma'isati wakilatil mali, sempitnya ekonomi, susahnya mencari nafkah, itu juga ujian, Pak. Sehatnya badan, au maradul jismi, sakitnya badan, semuanya ujian, Pak. Am ana minasyakirina, apakah kita termasuk orang bersyukur? Lama nazalal au nazalatin nikmah, ketika nikmat itu turun, atau wal aksu, sebaliknya apakah kita termasuk orang-orang yang juhud jahidina? Apakah kita sebaliknya justru menjadi orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah itu? Ketika turun bala, ujian yang tidak disukai nafsu kita, am ana minas sabirina, apakah kita termasuk orang-orang yang sabar? Wal aksu, atau sebaliknya. Ini dunia, Pak. Bi anna dunya awil hayah ad-dunya hiya darul ibtilai wa darul imtihani wa darul ikhtibari. Wasani yang kedua, Pak. Apa yang harus kita pahamkan pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu yang mulia, ketika menyikapi kehidupan dunia ini? Wal haqiqatu saniyatu bi annal au bi anna haqiqata hayatid dunya wa hiya ad-darud daniyatul faniyatu. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lalai, Pak. Bagi orang-orang yang tidak ingin akhirat, maka kehidupan dunia itu menjadi al-hayah, al-faniyah, ad-daniyah. Kehidupan yang hina dan kehidupan yang ada batas limitnya. Jadi kehidupan dunia itu yang harus kita garis bawahi, Pak, bahwa dunia ini kehidupannya itu al-hayah ad-daniyah. Ad-daniyah itu sesuatu yang rendah, Pak. Maka dikatakan ad-dunya itu sesuatu dari ad-daniyah, sesuatu yang rendah. Kenapa dikatakan ada yang rendah? Karena ada yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Al-a'la minad dunya, al-akhirah, Pak. Dikatakan dunia ini rendah karena ada yang lebih tinggi, apa? Kehidupan akhirat. Maka dikatakan ad-daniyah, sesuatu yang rendah. Al-faniyatu, kehidupan yang ada batas limitnya. Ini berbalik dengan kehidupan akhirat, Pak. Darul Qaror. Sedangkan dunia yang kita sedang ada di atasnya ini al-faniyah wadaniyah. Ini yang harus kembali sebagai orang yang ngaji tasawuf, orang-orang para salikin menanamkan sekuat-kuatnya di i'tiqad di dada mereka. Bagaimana sikap mereka terhadap kehidupan dunia? Kalau sampai salah dalam menjadikan dunia ini sebagai tujuan, padahal tujuan dunia itu ada al-hayah, ad-daniyah, al-faniyah. Dunia ini kehidupan yang rendah, Pak. Sesuatu yang rendah. Syai'un dani. Syai'un fani, sesuatu yang fana. Sesuatu yang kemudian Allah tetapkan ada batas limitnya loh, Pak. Coba kalau kita lihat semuanya, apa yang tidak ada batas limitnya, Pak?
Kehidupan yang mengalami satu proses di mana semakin berjalannya waktu, dia akan mengalami satu al-halak wal fasad. Itu dunia, Pak. Berjalannya waktu akan terjadi semakin rusaknya apa yang ada pada diri kita. Ini berbeda dengan kehidupan akhirat. La fana awaladan, ya tidak ada kerusakan hidup di akhirat itu, Pak. Tapi dunia ini ad-daniyah al-faniyah. Apa yang tidak mengalami kerusakan, Pak? Jom kita lihat. Jangankan manusia, barang yang kita punya aja, Pak. Ketika kita masih beli waktu baru, 1 tahun pakai. Kendaraan aja kita contoh, Pak. Ketika 1 tahun pemakaian, Masya Allah, jarang ke bengkel kecuali hanya ganti oli sama, Pak. Servis rutinitas. Tapi ketika pemakaian sudah 5 tahun, ke atas 6 tahun, sampai 10 tahun, Pak. Mulai kapak-kapak itu goyang, Pak. Ibarat mobil, kapak-kapaknya udah mulai goyang. Apalagi yang biasanya udah minta diganti, Pak. Itu bukti dunia ini alfaniyah. Sesuatu yang ada batas limitnya. Dan yang kita manusia aja ada batas limitnya loh, Pak. Umur 20 tahun, Pak. Masya Allah. Makan rengginang 1 toples habis, Pak, sekali duduk. Rengginang. Gak nyampe 1 jam, 1 toples Sabtu selabuk itu habis. Umur 30, 40, 45 masih bisa, Pak. Ngunyah peyek, kacang itu masih bisa. Coba 50 ke atas. Gerahamnya udah mulai goyang-goyang. Yang sebelah kanan udah copot. Dia kalau makan tuh ada bingung, ini ngunyahnya pakai mana? Gigi geraham udah pada habis. Masuk 60, udah tak kuat lagi gigi itu, Pak. Mata lah, Pak. 30 tahun, Pak, jaleh bananya kejenya orang awak tuh, Pak. Apa yang tidak jaleh nih, Pak? Baca tulisan kitab. Kami dulu waktu 30-40 baca kitab kayak gini, Pak, nggak usah pakai kacamata, Pak. Saya pakai kacamata ini baru aja, Pak. Baru sekitar 10 tahun aja. Dari kecil saya nggak pernah pakai kacamata. Jadi sekarang kalau saya lepas kacamata ini beruwet loh, Pak. Umur saya baru 49 loh, Pak. Itu sudah terasa banget. Kalau nggak pakai kacamata ini udah beruwet. Udah nggak jelas lagi tulisan, Pak. Harus pakai disambung begini. Ini bukti bahwa kehidupan kita itu menuju satu kehidupan yang faniyah, yang akan mengalami kerusakan, Pak. Kekuatan fisik, kuatul jismi, al-hayawiyah. Apalagi, Pak, yang tidak akan mengalami kerusakan. Nah, artinya sebelum semua ini rusak, pada satu waktunya nanti, jom kita manfaatkan. Untuk apa? Litajhis, lil i'dad, untuk persiapan kehidupan akhirat kita. Mumpung badan ini belum futur, mumpung kekuatannya belum berkurang, mumpung masih energik, jangan sampai ketika sudah diangkat satu persatu oleh Allah kekuatan ini, baru kita pengen terpikir baru, oh kenapa saya nggak sholat, kenapa saya nggak ibadah begini-begini, kada wa kada. Itu terlambat, Pak, menurut orang salikin. Makanya kalau ini di Torekoh kami, Pak, di Torekoh Tijani. Kami menyeru Torekoh itu bukan untuk orang-orang yang sepuh, Pak. Maka di Batam ini jamiah kami itu paling banyak anak-anak muda semua. Bahkan saya ini termasuk yang tua juga sebetulnya. Kenapa prinsip kami bertorekoh, bersuluk, bertasawuf itu waktu muda? Karena waktu muda itu energitas kita, kuatul jismi al-hayawiyahnya itu masih normal. Pakai duduk wirid 1000 pun kaki masih normal. Kalau di kampung kami, Pak, orang bertorekoh itu nunggu 60 tahun ke atas. Rata-rata yang suluk, yang halwat itu rata-rata kalau udah 55, 60 itu baru bertorekoh. Kenapa? Alasannya karena udah nggak mikir nyekolahin anak lagi, Pak.
Alasannya udah nggak garap sawah, sawahnya udah digarap sama anak-anak. Jadi tinggal wirid, bertoreko, suluk, nanti kholwat 100 hari, begitu. Rata-rata di kampung kami begitu, Pak. Nah kami di Batam ini, ketika abah kami dulu ke Batam tuh kaget, nanya, le jamiah mundi le. Lah ini kok Pak, bocah-bocah nom kabeh kaget bapak kula. Karena bapak kula ini Naksabandi Al-Kholidi, Pak. Derek Mbah Abdullah Salam Kajen. Benten kali kula. Lah ketika datang ke Batam tuh kaget, tanya, "Lho, jamiah mundi le?" Saya tunjukkan di majelis Zawiyah itu anak-anak muda semua. Di Batam tuh ngeten iki, Pak, tanya iki. Rata-rata yang ikut thariqah yang berbeat itu anak-anak muda. Berbeda dengan kampung, Pak. Orang-orang yang suluk, berkholwat itu rata-rata yang udah sepuh-sepuh semua. Kenapa? Karena yang sepuh itu memang secara sunnatullahnya, orang sepuh itu pasti lebih banyak persiapan akhiratnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang muda juga belum tentu panjang umur, Pak. Belum tentu yang 60 tahun itu matinya duluan dibanding yang 40 tahun. Belum tentu, Pak. Nah ini seyogjanya, karena dunia ini ad-daniyatul faniyah, maka apa yang harus kita tanamkan kembali selama ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, akal masih diberikan daya ingat yang masih begitu kuat, kuwatul khifdi, belum kena haram, belum kena pikun, belum kena mudah hilang hafalannya, mudah terlupa. Maka jom Bapak Ibu yang mulia, ini yang harus kita kembali dalam suluk itu begitu. Makanya murid-murid thariqah itu pertama kali ketika masuk setelah makom tobat itu disuruh melihat dunia ini seperti apa. Nabi SAW, Pak, itu pernah bercerita kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa sabda Nabi? Yuk tabid dunya yaumal kiamati. Nanti di hari kiamat, Pak, ketika orang-orang itu sudah dikumpulkan oleh Allah fi makanin wahid, sudah berkumpul di satu tempat namanya mahsyar. Maka kemudian Allah membagi hambanya ini menjadi dua bagian, ashabul yamin wa ashabus shimal. Sebelah kanan kelompok orang-orang yang mendapat kebahagiaan an-najah, sebelah kiri ini ashabus shimal, orang-orang yang mengalami khusronan mubina, kerugian yang nyata, Pak. Nah kemudian Allah datangkan dunia, Pak. Yang waktu kita di dunia ini loh, Pak. Ini gambarannya didatangkan nanti kelak di hari kiamat. Fi surati ajuzin syamto azzarqo'a. Nabi menyebutkan dunia itu digambarkan ulang oleh Allah, dimunculkan di hadapan umatnya di mahsyarnya dalam bentuk wanita yang tua, Pak. Surati ajuzin syamto azzarqo'a, yang mana perempuan itu rambutnya beruban, terus pandangannya rabun, anyabuha badiyatun musyawatun kholquha, yang mana kuku-kukunya itu panjang dan siap menerkam siapapun, Pak. Fatasrifu alal kholaik, dan nenek tua itu memandang kepada semua makhluk, begitu, Pak. Fayuqalu, maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menyeru, ata'rifuna hadhih, apakah kalian mengenal perempuan ini? Kata malaikat yang menyeru, Pak. Apakah wahai kalian semua mengenal perempuan yang sudah tua, yang renta, yang rambutnya beruban, yang matanya rabun, yang kukunya panjang, yang siap menerkam manusia? Fayaquluna na'udzu billahi min ma'rifati hati. Terus manusia di mahsyar itu rame-rame, Pak. Kami berlindung kepada Allah daripada mengenal makhluk seperti ini. Atau jawabannya itu kami tidak mengenal ya Allah. Fayuqalu hadhihi dunya. Inilah gambaran dunia. Wahadi suratud dunya, inilah perempuan yang aku nampakkan, inilah dunia yang dulu kalian
allati tanahartum 'alaiha. Yang dulu waktu kalian di dunia ini yang kayak wanita tua ini, dulu kalian saling membunuh, saling mengalirkan darah, tasfikud dima, safkud dima. Wataqatum al-arhama biha. Engkau memutuskan taqatumul arhama biha. Dan engkau di dunia waktu kalian masih hidup, kalian memutuskan silaturahmi hanya karena ingin mengejar dunia. Wa biha tahassatum wa tabagaqtum wa tajartum. Dengan dunia ini juga kalian saling mendengki, saling memusuhi, bahkan tidak hanya memusuhi, ada kedengkian, saling ingin menghilangkan nikmat di antara kalian. Manusia terdiam Pak pada waktu itu. Kemudian perempuan yang gambaran dunia ini, summa yukdafu biha fi jahannam. Wanita tua yang manifestasi pengejauhan dari bentuk dunia yang Allah nampakkan ulang di akhirat nanti, terus dilempar ke neraka jahanam Pak. Jadi suratul ajuzi samto azarqo'a tadi kemudian dilempar oleh Allah ke neraka jahanam. Nah perempuan tua yang ibarat perwujudan dunia itu kemudian menyeru, ay rabbi aina adba'i wa asyai. Ya Allah, tunggu dulu, jangan kau lemparkan aku jahanam. Mana pengikutku? Aina adba'i wa asyai, mana orang-orang yang memuja aku waktu di dunia? Di mana pengikutku? Di mana orang-orang yang mencintaiku mati-matian? Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah kemudian berfirman, alhiqu biha adba'aha wa asya'aha. Wahai malaikat, kau ambil orang-orang yang dulu waktu hidupnya lebih memilih dunia, lebih mencintai dunia, rela membunuh saudaranya karena dunia, rela mendengki, maka ikutkan dia kepada neraka jahanam wal iyadzubillah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Az-Zuhud nomor hadis 50 dengan riwayat yang sahih Pak. Jadi dunia itu seperti itu. Masya Allah Pak. Ini peringatan takhdir anin Nabi SAW ala suratid dunya. Jadi kehidupan dunia itu bagi orang-orang yang lalai, ia akan menjadi al-hayah ad-daniyah. Bagi orang-orang yang tidak peduli akhirat, dia akan menjadikan kehidupan yang hina Pak. Ad-darud daniyatu al-faniyatu. Ini Masya Allah Bapak Ibu yang mulia. Yang ketiga, apa hakikat kehidupan dunia? Bi anna dunya hiya darul mujahadati wal akhiratu darur rohati. Jadi dunia itu negeri berjuang Pak. Kalau mau istirahat nanti di alam akhirat, ketika masuk alam barzah Pak. Wadatu yaumin, Abu Qatadah Al-Harisi itu pernah bercerita Pak, kami itu duduk-duduk sama Nabi di satu jalan begitu Pak, karena kecapean kami istirahat. Murah alaihi sallallahu alaihi wasallam bijanazatin Pak, tiba-tiba lewat di hadapan kami, di hadapan Nabi itu satu jenazah yang digotong sama rombongan manusia. Faqal, Nabi kemudian mengucapkan dua kalimat, mustarihun wa mustarohun. Mustarihun wa mustarohun minhu. Dua kalimat yang diucapkan Nabi, dia adalah orang yang akan beristirahat. Ya Rasulullah, mal mustarih? Sahabat nanya, ya Rasul, apa yang dimaksud orang yang beristirahat? Qalal abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Orang beriman itu kalau meninggal Pak, dia istirahat dari beratnya urusan dunianya, dari perintah ketika dia di mana diperintahkan 5 waktunya untuk beribadah. Orang beriman ini kan dikatakan seperti orang fisijin Pak, dalam penjara. Bagaimana tidak? Ini haram, yang ini halal, kita disuruh mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Ini perintah, ini larangan, kita diperintahkan untuk menunaikan yang perintah, meninggalkan yang larangan.
5 waktu kita harus on time. Harta punya lebih, nisab kaul, wajib zakat. Punya kekuatan al-qudrah, istito'ah, datang ke tanah suci untuk berhaji. Bulan Ramadan 1 tahun sekali, full 1 bulan. Imsakun nafas an jami'il muftirat, menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa. Nah, ketika sudah selesai tugas-tugas ini kita lakukan, nyawa kita diambil oleh Allah, kita istirahat, Pak. Jadi istirahatnya di mana? Indar akhirah. Bukan di dunia, Pak. Suatu hari Nabi itu makan bareng, Pak, sama seorang pemuda. Tiba-tiba pemuda ini gelegeen, Pak. Al-jusa itu namanya gelegeen. Nah, kemudian Nabi SAW menegur, ya fulan, kufa jusa'ak anna. Kau tahan gelegekmu itu dari hadapan kami. Al-jusa itu makan kalau kekenyangan itu loh, Pak. Kalau nggak kekenyangan nggak mungkin gelegean. Biasanya kalau gelegean itu pasti kekenyangan. Makanya bayi itu kalau nyusunya kebanyakan itu pasti keluar gumohnya, kalau kami bilang orang Jawa itu gumoh, Pak. Itu karena kekenyangan. Orang kalau makan kenyang itu pasti gelegean, Pak. Fa inna aksaron nasi shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an fil akhirati. Wahai pemuda, ingat kata Nabi, sesungguhnya orang yang di dunianya lebih banyak mengisi perutnya, dia kenyang dengan makanannya, nanti di akhirat dia akan berpotensi menjadi orang yang paling lapar di akhiratnya. Barang siapa yang terlalu mengenyangkan perutnya di dunia, maka berpotensi di akhirat dia akan menjadi orang yang paling lapar di antara orang-orang yang kenyang di akhiratnya. Apa mahum mukhalafahnya, Pak? Berarti kalau kita ini banyak menahan lapar, mengurangi porsi makan semata karena ibadah, supaya kuat beribadah, an-nasyat, maka nanti di hari kiamat kita akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang kenyang di antara orang-orang yang kelaparan, Pak, di hari kiamat. Dan termasuk dalam riwayat yang lain, wa inna aksaron nasi niyaman, orang yang terlalu banyak tidurnya, aurohatan. Barang siapa yang banyak tidur di dunia, maka nanti di hari kiamat dia akan disibukkan daripada mana? Daripada urusannya, sehingga dia tidak ada larohata, sedikit pun dia tidak bisa beristirahat. Karena banyaknya urusan, hisab, pertanyaan, belum dosa-dosa yang lainnya. Maka ini Masya Allah, Pak, negeri ini bagi para salik, orang-orang yang suluk itu negeri perjuangan, Pak. Dunia itu sarana untuk berjuang, bersungguh-sungguh, mujahadah. Darul amali, darul to'ah. Wa amal akhiratu hiya darul rohati. Adapun akhirat itulah tempat di mana kita semuanya nanti akan menjadikannya sebagai tempat peristirahatan. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang mulia, inna haqiqatal hayatid dunya, hakikat kehidupan dunia itu darul listi'dadil akhirati, Pak. Negeri di mana Allah memberikan kita peluang untuk memperbanyak persiapan akhirat. Ada 2 perkataan, Pak, yang dinukil dari hadis Nabi SAW. Yang pertama ucapan Imam Ghazali, Pak, dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Apa kata Imam Ghazali? Ad-dunya mazra'atul akhirati. Dalam kitab Ihya disebutkan dunia itu ladangnya akhirat. Wa kullu ma khuliqa fid dunya, setiap apapun yang Allah ciptakan di bumi di dunia ini, fayumkinu ayyatazawwada minhu lil akhirah. Jadi apapun yang Allah ciptakan di dunia ini sangat memungkinkan, Pak, untuk dijadikan ayyutazawwada, untuk dijadikan perbekalan menuju akhirat. Apapun itu, Pak, yang Allah siapkan untuk kita,
Maka itu menjadikan satu peluang, sarana, potensi agar kita mampu menjadikannya sarana untuk menuju akhirat. Nabi SAW pernah menjelaskan satu hadis tentang min ahammiyatil himmatil aliyati, tentang pentingnya himmah, cita-cita, Pak, orientasi. Al-himmatu himmatani, himmah itu ada dua. Al-himmah al-aliyah, al-himmah ad-daniyah. Ada cita-cita yang luhur, ada cita-cita yang hina, yang rendah, begitu Pak. Wa ammal himmatul aliyatu al-himmah al-ukhrawiyah. Himmah yang kaitannya dengan alam akhirat. Sa'adatud darain, kebahagiaan dunia akhirat, Pak. Wa amal himmah ad-daniyah, adapun orientasi cita-cita yang rendah itu al-himmah atau himmatud dunya, di mana orang cuma punya cita-cita bahagia di dunia dan tidak pernah ingin bahagia di akhirat, Pak. Ini yang sering diajarkan oleh baginda Rasul, Pak. Bagaimana sahabat itu, orang yang ahli salik itu sahabat, Pak. Tasawufnya manusia umat Islam ya para sahabat. Ketasawufan sahabat itu Masya Allah mengalahkan semua umat ini, Pak. Kalau bicara zuhud, mereka lah yang paling zuhud. Bicara qanaah, sahabatlah manusia paling qanaah. Bicara ittiba wal iktida, ngikut sunnah, maka mereka yang paling sunnah, Pak. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan keunggulan mereka. Qad faddalahumullah, Allah telah mengutamakan mereka an sairi hadil ummah, dari semua umat Islam ini, Pak. Maka Masya Allah, Nabi itu mengajarkan mereka senantiasa setiap waktu agar menjadikan apapun yang ada di dunia ini menjadi sarana untuk menuju kebahagiaan akhirat. Suluk itulah yang dimaksud, Pak. Natijatu suluk itu akhdud dunya isti'dadan liyaumil ma'ad, menjadikan dunia untuk persiapan di hari kiamat. Jadi artinya tasawuf itu sendiri bukan hanya untuk berakhlak, tapi bagaimana juga tasawuf itu menjadikan spiritual rohani kita, himmah kita, cita-cita kita, al-amal yang ada, angan-angan kita ini adalah angan-angan yang memiliki nilai keluhuran dan ketinggian derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'tabaru mahattata uburin wa makanan lil amali wasabri wal istidadi lil yaumil hisabi wa laysat mujarrada sa'adatin abadiyah. Maka dunia itu juga dijadikan sebagai satu gambaran mahattoh. Mahattoh itu tempat persinggahan, Pak, tempat pemberhentian. Jadi mahattoh itu seperti terminal, Pak. Mahattoh itu uburin, tempat terminal kita sementara untuk selanjutnya melakukan perjalanan untuk berikutnya, Pak. Itu dunia. Wa makanan lil amali, dan tempat untuk memperbanyak amal, wasobri, dan menguatkan kesabaran, wal istiqdadi, dan persiapan liyaumil hisabi, untuk menuju hari di mana setiap amal akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Dunia itu adalah negeri di mana kita harus memperbanyak persiapan at-tajhiz al-i'dad bimaji'i yaumil ma'ad, untuk mempersiapkan kedatangan hari kiamat, Pak. Walaupun kita sudah nanti di alam barzah, minimal al-isti'dad bimaji'il mauti, untuk semata menjemput datangnya kematian pada diri kita masing-masing. Terakhir, yang kelima, hakikatu hayati dunia. Dunia itu dikatakan bagi orang-orang yang lalai, Pak, ad-darul mumtali'atu bil ghaflati wal muhmilatu an dzikrillah. Dunia ini kalau tidak pandai-pandai kita menyikapinya, Pak, ia akan menjadi satu negeri al-mumtali'ah bil ghaflah, yang dipenuhi dengan kelalaian, sesuatu yang melalaikan, Pak. Dan itu dunia. Jadi sifatnya dunia itu sesuatu yang muhmilah. Muhmilah itu memalingkan kita an zikrillahi, daripada mengingat Allah. Jadi mumtali'atun bil ghaflah, dia penuh dengan sesuatu yang melalaikan kita. Apa yang tidak melalaikan kita, Pak? Pekerjaan, aktiviti keseharian, amalul yaumi wal lailah kita, aktiviti dengan keluarga kita, aktiviti dengan hobi kita, kadang melalaikan kita dari kehidupan akhirat kita. Sibuk dengan hobi-hobi kita, kadang juga tanpa kita sadari itu melupakan ada hak tubuh kita nanti kelak di hari kiamat.
futsal, olahraga itu bagus, riyadhatul jasadiyah, menyehatkan. Tapi dengan olahraga itu kok lupa maghrib, lupa isya, ini berarti satu kerugian Pak, kusronan mubina. Hobi apa lagi Pak? Hobi burung umpamanya, sampai lupa adzan masih mandikan burung, orangnya aja belum mandi umpamanya, itu juga satu kerugian Pak. Mancing, kalau mancing masih bisa Pak, karena saya juga hobi mancing juga, masih bisa sholat di atas perahu itu Pak. Tapi kalau mancing pagi hari Jumat, sengaja mancing biar nggak sholat Jumat, itu satu kerugian, kusronan mubina. Maka apapun yang menjadi kesenangan kita di dunia, jangan sampai melalaikan kita, muhmilah, menjadi sesuatu yang memalingkan kita, al-muhmilatu an zikrillahi, daripada mendatangi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hakikatul al-hayah ad-dunya. Jadi kehidupan dunia itu kalau kita tidak pandai-pandai menyikapinya, maka dia akan berubah menjadi sesuatu yang akan membawa kita yahdi ilal fujur, dia akan menggiring kita kepada kehancuran. Tetapi kalau benar sikap kita dalam memegang dunia ini, insya Allah dia yahdi, akan membawa kita, menunjukkan kita kepada ala sabilil haqi, menuju jalan yang benar, sabilus salamah, sabilun najah. Jadi kita ini nanti di akhirat, apakah celaka atau tidak, tergantung pandai atau tidaknya kita mendudukkan dunia ini Pak. Kalau kita pandai mendudukkannya, insya Allah akhirat akan mengikut keberuntungan kita. Tapi kalau kita salah menyikapi dunia, salah memegang dunia, salah mentasarufkan dunia, maka tentu kerugian, kusronan mubina, kusronan ba'ida, kerugian yang begitu nyata, kusronan azima, kerugian yang begitu besar, akan kita hadapi kelak ketika nanti di kehidupan akhirat. Waliyatubillah tentunya. Demikian Bapak Ibu yang mulia. Masih berapa menit Pak Haji? 3 menit. Baik. Tapi Bapak Ibu yang mulia, barangkali masih ada waktu 3 menit. Kalaulah ada barangkali Bapak Ibu, monggo engkang badhe tanglet. Kalau ada yang bertanya, kami berikan waktu 3 menit, 2 menit setengah Pak. Sudah tinggal 2 menit setengah. Monggo. Tinggal 2 menit. Cukup untuk bertanya kayaknya Pak. Nanti jawabannya 2 pekan ke depan. Monggo silakan Pak. Yang bertanya saya doakan panjang umur, piti kok banyak Pak. Siana batanyo ambo doakan piti kok banyak. Batanyo dulu, piti kok banyak nanti Pak. Monggo Pak. Ada lain batanyo Pak. Saya tunggu Pak 1 menit. Saya sambil minum kopi sampai dingin kopi saya loh Pak. Kalau di majelis itu saya ngaji tasawuf itu nggak terlalu tegang begini Pak. Karena saya itu dikejar waktu masalahnya. Isya ke maghrib, maghrib ke isya. Biasanya kopi itu bisa 2 kali Pak kalau di majelis. Jadi panas minum, ngaji lagi, panas ngaji lagi. Ini sampai lupa kopi panas tadi sampai dingin sejuk ini Pak. Monggo Pak. Masih berapa menit Pak Haji? 1 menit kan? Nah 1 menit itu saya tutup pakai doa aja udah cukup itu Pak. Pakai Fatihah aja sekali udah cukup. Memang begitu Pak. Supaya sempurna litakmilatil majlis. Monggo sarang-sarang Bapak Ibu yang mulia, kita baca surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita sehingga semua nanti dengan Fatihah barokahnya kita istiqomah dalam kebaikan, jauh daripada perbuatan maksiat dan yang lainnya, dan dikumpulkan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. Dan tentunya yang paling kita rindukan adalah ru'yatullah bi ainil basariyati mubasyaratan. Dan mudah-mudahan semua kita menjadi ahli surga dan mendapat nikmat yang paling besar, bisa memandang Allah tanpa ada penghalang sekalipun, mubasyaratan bi ainil basariyah, langsung dengan pandangan mata kita. Dan itu hanya di surga Pak. Dan itulah yang diimpi-impikan oleh para salikin, orang-orang thariqah. Itu adalah nikmat. 1, bisa bertemu Nabi. 2, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bidadari itu enggak ada masuk nominasi Pak. Para salik itu enggak ada bicara, saya di majelis kami enggak ada bicara bidadari, itu enggak ada Pak. Cantiknya begini enggak ada Pak dibahas. Tapi yang dibahas itu bagaimana bisa murafakoh, bertemu dengan Nabi. Bagaimana bisa ru'yatullah, bisa memandang Allah di surganya. Itulah kerinduan yang paling besar Pak. Mudah-mudahan Allah kabulkan.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.